Shalom teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Apa kabarnya? Tentunya saya selalu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, ya, tanpa kekurangan satu apapun di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama menanggapi sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini, ya, di mana beberapa hari yang lalu, ya, gereja saudara kita yang ada di Minahasa Selatan, ya, dirusakin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa perilaku-perilaku yang seperti ini adalah perilaku yang sudah tidak terpuji lagi, dan seharusnya peristiwa-peristiwa ini tidak boleh lagi terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Tetapi kenyataannya, ya, orang-orang yang seperti ini masih ada, ya, dan masih terpelihara. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu ibadah kami Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Tumaluntung, dan itu sangat mengganggu dan membuat jemaat kami takut untuk beribadah. Kita akan mengadakan pembinaan, ya, sesuai dengan prosedur-prosedur pembinaan. Terus selanjutnya kita akan mengeluarkan surat surat sprint, ya, kita akan SP untuk beliau, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Memang kami jemaat telah memaafkan akan oknum yang merusak akan fasilitas gereja kami, tetapi oleh karena kami tahu ini adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Untuk itulah kami melakukan pelaporan penderitaan jemaat kami, karena kami mau mendapatkan hak kami sebagai masyarakat Indonesia. Kami mau mendapatkan hak kami untuk bebas beribadah dengan nyaman, aman. Nah, baik teman-teman, itu tadi cuplikan videonya, dan seperti yang telah kita dengarkan tadi, ya, dari pernyataan saudara kita di sana, ya, saat ini mereka sedang melakukan upaya-upaya hukum, ya, dalam kejadian ini, ya. Mereka sudah melaporkan, tetapi ada satu hal yang menyita perhatian saya dan harus kita tauladani, ya, dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Mengapa tadi saya katakan bahwa ajaran Yesus itu sangat luar biasa sekali, ya, di mana dari pernyataan saudara kita tadi, dia mengatakan bahwa walaupun, ya, kejadian ini sudah terjadi, walaupun gereja kami sudah dirusak, tetapi ajaran kami mengajarkan kami bahwa ketika pipi kananmu, ya, ditampar, maka berikanlah pipi kirimu, ya. Artinya, ya, kami sudah memaafkan mereka. Tetapi beliau berkata sebagai orang yang hidup di negara Indonesia ini adalah orang-orang yang taat hukum, dan negara Indonesia ini adalah negara hukum, dan apapun itu kejadian atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka kita berhak untuk melaporkan siapapun. Tapi dalam hal memaafkan, kita sudah memaafkan mereka. Itu sungguh luar biasa, ya, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak ada di ajaran agama orang lain, ya. Kalau agama orang lain hanya sebatas mengasihi sesama, tetapi ajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu maju selangkah, maka dia berkata, kasihanilah musuhmu. Nah, teman-teman semuanya, saya tidak tahu, ya, kenapa peristiwa-peristiwa yang semacam ini masih terjadi lagi di negara yang kita cintai ini.
Seharusnya kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, karena sebagai umat yang beragama, umat yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan sangat mencintai Tuhan, ya sudah seharusnya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu, ya. Sebagai orang yang sangat beriman dan taat kepada Tuhan, ya seharusnya kita lebih mengedepankan yang namanya toleransi, saling menjaga dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Indonesia ini sangat beragam, ya. Kita hidup dalam keberagaman, ya. Kita hidup dalam bahasa yang berbeda-beda, dengan adat budaya yang berbeda-beda, dengan agama yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan, apakah perbedaan itu yang membuat kita menjadi terpecah belah? Apakah perbedaan itu yang membuat kita saling membenci? Ya, bukankah perbedaan itu yang menyatukan kita, yang menyatukan persepsi kita? Bukankah perbedaan itu yang membuat kita semakin lebih dekat, lebih akrab, lebih bersaudara lagi, saling menghormati? Ya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara kita ini, ya. Tetapi saya mau katakan, ya, kepada siapapun, apapun yang kalian lakukan terhadap kami tidak pernah gentar, dan iman kami tidak pernah mundur selangkah pun, ya. Mungkin secara manusiawi kami tidak bisa membalas saudara, tetapi kami percaya bahwa suatu saat, ya, kalian akan mendapatkan balasannya, ya. Ajaran kami tidak pernah mengajarkan untuk membalas setiap perbuatan kalian, tetapi ajaran kami selalu mengajarkan untuk memaafkan kalian, ya. Selama ini sudah banyak, ya, kalian lakukan terhadap kami, ya. Gereja kami kalian bom, ya. Gereja kami kalian bakar, rusakin, kalian gusur dan segala macam. Tetapi kami hanya diam dan selalu berdoa, ya, agar suatu saat kalian boleh disadarkan dan kalian boleh menerima pembalasan dari setiap apa yang kalian lakukan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa, ya, buat saudara kita di sana, agar mereka tetap tenang dan tetap sabar dalam menghadapi situasi yang telah terjadi pada mereka pada saat ini. Salam sadar, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.